Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu jemaah subuh Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur tidak henti-hentinya atas nikmat Allah kepada kita, bisa sehat walafiat. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita, berikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah, terus beramal soleh dalam kondisi-kondisi seperti ini, insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah dan konsisten terhadap Islam ini, dan terus konsisten bersama orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah konsisten terhadap jalan Allah, Rasulnya, dan jalan orang beriman. Ini cara berpikir orang kafir itu begitu, materialisme. Yang kedua, cara berpikir mereka, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain materialisme, mereka berpikir, Bapak Ibu, bahwa dunia ini abadi. Banyak ayat Al-Quran menyinggung bagaimana Yahudi itu law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bizahzihi minal azab. Mereka ingin hidup 1000 tahun, ingin hidup terus, nggak mau bertemu Allah. Yahudi dan Nasrani itu nggak mau bertemu Allah, dan ini yang banyak diikuti oleh orang beriman. Takut mati, nggak mau bertemu Allah, maunya hidup terus, ulang-ulang tahun. Ulang tahun kita ini di mana-mana. Anak-anak kita itu pakai jilbab, ikut ulang tahun. Budaya ulang tahun ini bukan budaya umat Islam sebenarnya, Pak. Tapi kan kita ikutin semuanya. Anak kita kalau nggak ulang tahun, potong lilin, tiup lilin, itu marah sama kita. Dan ini kita ikutin semuanya, Pak. Apalagi Yahudi dan Nasrani itu hidupnya itu sekuler, memisahkan antara agama dan dunia. Ya agama aja, kalau dunia saja, jangan campur-campur. Jadi kalau kita sekarang ini kita ngomong insya Allah, ini kita ngomong di teman-teman kita yang sudah kena Ghazul Fikri, pemikirannya itu ikut Yahudi dan Nasrani, tapi dia tidak sadar. Nggak usah nyebut, nggak usah ikut-ikutin Allah ya. Betul nggak? Nggak usah nyebut-nyebut nama Tuhan. Jadi kalau kita soleh, dekat sama Allah, istilah-istilah kita itu istilah-istilah Islam, kita langsung bisa dicap radikal. Ini sholat subuh begini nanti disebut radikal, intoleran. Jadi orang beriman itu yang konsisten dengan Islam itu paling intoleran, paling tidak toleransi terhadap agama lain. Kita ini. Saya ini beberapa hari banyak yang nanya, Ustaz, apa itu radikal, apa itu intoleran, apa itu teroris? Karena semuanya ditujukan kepada umat Islam, bukan orang lain, ditujukan sama kita. Nah ini yang kita mengikuti jalannya orang kafir. Kenapa mereka sebut kita intoleran, radikal, teroris? Agar supaya kita tidak konsisten dengan agama kita.
Ya, yang toleransi itu dia mesra-mesraan sama Yahudi, Nasrani, biasa berteman. Itu baru toleran. Sering ke gereja. Jadi batasan-batasan agama itu enggak ada. Itu toleran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sebut lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kita ini kalau Islam memerintahkan kita, setiap agama silakan mengatakan bahwa agamanya paling sahih, paling benar, silakan. Beragama itu silakan konsisten dengan agamanya masing-masing. Jangan coba-coba agama orang lain. Masuk agamanya. Itu enggak benar beragama. Demikian juga umat Islam. Kita harus wajib meyakini agama kita yang paling benar, bukan agama orang lain. Inna dina 'indallahi Islam. Tapi maunya mereka jangan begitu. Agama Yahudi itu benar juga. Agama Nasrani itu benar juga. Agama Hindu, Buddha itu benar juga. Doanya mereka diterima. Sekarang itu doa di DPR, MPR, di hotel-hotel, di perusahaan-perusahaan, di instansi pemerintah itu, Pak. Bukan orang Islam lagi berdoa, orang Kristen, Pak. Kenapa? Dia makbul juga doanya. Orang Islam aminin, amin. Nanti akan masuk ke masjid. Nanti orang gereja berdoa di sini. Kita yang aminin. Ini banyak terjadi dan mereka yang mengikuti itu pernah merasakan, lapor ke saya, Ustaz, gimana kita ngaminin orang kafir berdoa? Coba. Ini Pak Yusuf, kita mulai dikirim ke agama mereka. Sehingga kita ini nggak ada lagi perbedaan antara Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, sama. Kalau ada pemimpin pemerintah sekarang ramai tuh, ngucapin apa itu? Orang Islam, masa di dalam masjid selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Bahkan ada nama budaya. Itu salamnya udah diganti, Pak, atau ditambah. Bapak tahu nggak apa itu nama budaya? Nama budaya itu pujian kepada Buddha, sama dengan ucapan alhamdulillah. Jadi orang-orang itu puji Buddha, Pak, di depan kita. Nama budaya. Sering Bapak dengar nama budaya. Itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Nama orang berbudaya, bukan. Nama itu puji. Alhamdulillah. Budaya itu Buddha, Pak. Ini orang Islam ngomong begini. Bayangkan dia menyembah Allah tetapi memuji Buddha. Dia nggak tahu sudah hilang akidah, imannya hilang, lepas. Ini yang disebut wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kita digiring untuk mengikuti bukan jalannya orang beriman. Kita dilepas dari jalannya orang beriman. Padahal ancamannya jelas, siapa yang gak ngikutin jalannya orang beriman, maka dia di neraka jahannam, wasa'at masira. Memang tantangan akhir zaman ini, kata Rasulullah SAW, nanti kalian akan berusaha digiring ke jalan orang lain. Secara internal itu, secara eksternal. Nanti secara eksternal juga kita ini, Pak, pecah-pecah. Sehingga nanti kita ini nggak nyatu lagi. Orang beriman itu nggak begini lagi. Tapi orang beriman itu
Satu masjid bisa sampai 10 mazhab, 10 aliran. Betul kan? Sengaja kita dipisah, dipecah. Perbedaan pendapat yang dari zaman Nabi itu biasa, dianggap itu perbedaan kafir mukmin. Betul kan? Kunut tidak kunut itu dari zaman Nabi udah berbeda pendapat ulama, para sahabat. Puncaknya itu di Mazahibul Arba'ah abad ketiga Hijriah. Mereka sudah berbeda pendapat. Ulama-ulama itu tentang kunut, Pak. Ada bilang sahabat Nabi kunut, ada sahabat bilang Nabi enggak kunut. Tapi dijalani oleh sahabat, saya mau, saya enggak, silakan. Itu dari zaman sahabat, Pak. Bukan sekarang itu perbedaan kunut. Tapi orang-orang salafus saleh menyikapinya itu biasa saja. Itu masalah afdholiyah. Apa itu afdholiyah? Kalau mau lebih pahalanya silakan. Kalau mau lagi capek biasa-biasa silakan. Enggak sempat silakan. Afdholiyah. Tapi di zaman kita ini seperti kafir mukmin, Pak. Perbedaan kunut itu. Betul, Pak? Jadi kalau kunut itu diserang, keren. Seakan-akan dia dapat jadi membuat mazhab baru yang menentang apa yang sudah berbeda pendapat di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Dia seakan-akan lebih hebat dari Nabi, sahabat, tabi'in, karena menimbulkan perbedaan baru di tubuh umat Islam. Betul, Pak? Ini terjadi, Pak. Sehingga kalau dia berbeda dengan orang beriman, dia senang malah. Bukan mau nyatu gitu orang beriman itu. Kita sudah, kita rangkul orang beriman ini. Ini masalah sunnah saja. Sunnah maksudnya bukan sunnah hadis, Pak. Kita lakukan berpahala, kita nggak lakukan berpahala. Atau ini masalah perbedaan pendapat. Silakan pilih, dua-duanya sama, boleh. Bukan begitu menyikapinya. Kalau para ulama, sahabat, tabi'in, para salafus saleh menyikapinya itu begitu. Kamu lakukan ini silakan, kamu kalau lakukan ini silakan. Itu pilihan. Namanya ikhtilaf tanawwu. Perbedaan pendapat dalam masalah ibadah yang variatif. Tanawwu, variatif. Jadi ada namanya ilmu perbedaan pendapat. Ada ilmunya, Pak. Namanya fiqhul ikhtilaf. Ilmu tentang perbedaan pendapat. Ada ilmunya, Pak. Nggak menguasai ilmu ini, dia menganggap perbedaan itu seperti perbedaan kafir mukmin. Yang kita toleransi itu adalah perbedaan tanawwu, ikhtilaf tanawwu, perbedaan variatif. Antum mau zikir enggak, oke, enggak masalah. Antum mau kunut enggak, oke, enggak masalah. Itu namanya tanawwu, variatif, Pak. Ada yang kunut, ada yang enggak. Itu variatif dari dulu. Ada yang begini, ada yang begini. Itu variatif, Pak, namanya tanawwu. Tidak perlu dipermasalahkan. Ini orang enggak tahu perbedaan ini, jenis perbedaan ini. Orang mau pakai peci apa enggak? Tanawwu, silakan. Mau pakai surban apa enggak? Silakan. Islam ini luas, mudah, banyak pilihannya. Haji aja ada pilihan, ada 3 pilihan haji. Ada ifrad, ada tamattu, ada qiran, ada 3. Tanawwu namanya, variatif. Itu biasa dalam Islam. Tapi di zaman kita itu jadi luar biasa, Pak. Seakan-akan orang yang berbeda pendapat antara tamattu dan ifrad itu Yahudi dan Nasrani. Ini kita, zaman kita. Yang tidak boleh itu adalah ikhtilaf tadad, perbedaan pendapat yang bertentangan. Kafir muslim itu nggak boleh berbeda pendapat, ya. Kalau kafir nggak boleh diakui, harus muslim. Itu namanya ikhtilaf tadad, perbedaan pendapat yang tidak boleh ditolerir. Dia sholat, yang satu enggak, itu nggak boleh ditolerir. Harus sholat.
harus satu pendapat sholat. Syirik gitu. Yang satu nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Allah juga, yang satu tidak mau. Nah itu harus ditolak, nggak boleh syirik. Yang satu ada mengatakan ada imam yang maksum, ada nabi yang maksum, nggak boleh berbeda pendapat. Nggak ada itu imam maksum, nabi aja yang maksum. Makanya sepakat ulama. Ini bisa dibaca dalam buku Al-I'tisam, kitabnya Imam Asy-Syatibi. Dari dulu itu ulama sepakat sahibul bid'ah itu adalah Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij. Itu ashabul bid'ah, ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah wal jamaah gitu. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kita sebut bid'ah, ahlul bid'ah. Terus ente siapa? Itu yang terjadi. Enggak paham ikhtilaf, enggak paham ilmu perbedaan pendapat. Dia anggap yang berbeda sama dia itu kafir kan? Makanya nggak mau sholat di masjid kita. Ini perbedaan. Hati-hati sekali. Jadi secara eksternal kita diusahakan mengikuti orang takut. Secara internal kita dianggap persaudaraan kita ini perbedaan pendapat itu kafir mukmin. Ini berbahaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak ayatnya mewanti-wanti kita, menasihati. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka. Nah, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi turiduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu bersama orang-orang soleh, orang-orang beriman. Jangan mudah ngikutin orang lain. Dan jangan kalian karena mengikuti dunia, tergoda dunia, meninggalkan jalannya orang beriman. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini karena materi kita ninggalin orang beriman. Wala tattabi man aghfalna qalbahu an zikrina. Ini dalam surat Al-Kahfi. Dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang lalai hatinya mengingat Allah. Jadi kita berteman dengan orang-orang yang nggak biasa mengingat Allah, Pak. Nggak biasa khusyuk sholatnya, nggak biasa sholat, tapi kita akrab atau ikutin jalan dia, cara hidup dia. Ini kan banyak sekali. Di bahasanya itu al-ittiba. Ittiba itu followers. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang hatinya lalai. Kalau sholat itu enggak khusyuk. Wala tattabi man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ada artis cantik, kita jadi followers. Enggak boleh. Jadi kita itu ngefans kepada followers, itu termasuk juga ngefans. Ittiba, ngefans. Kita pun nggak boleh ngefans dengan orang-orang memusuhi Islam. Kita ngefans, nggak boleh. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan mereka itu dalam urusannya selalu berlebihan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti materi duniawi yang dibicarakan dunia terus setiap hari. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini saya ceramah begini karena kondisi umat seperti ini. Kita tidak tahu, ternyata sudah mengikuti mereka. Sementara secara internal kita mestinya dirapatkan softnya, kita dihantui oleh perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu sudah dimaklumi di zaman dulu. Lalu di zaman kita seakan-akan kita lebih keren dari salafus saleh. Perbedaan yang dimaklumi di zaman kita menjadi musibah, menjadi perpecahan. Auzubillah. Oleh karenanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad pada umatnya, kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni. Ikuti aku Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad itu. Cara bergaulnya semuanya kita ikuti. Senyumnya, bertemannya. Nabi Muhammad akrab sama siapa? Akrab sama Abu Bakar, orang soleh. Akrab sama Jibril. Ya ada Nabi itu akrab dengan
orang Yahudi. Kalau menghormati orang Yahudi iya, tapi akrab jadi teman itu nggak ada, karena larangannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian ngambil musuhku dan musuhmu sebagai teman dekat. Apalagi pelindung atau pemimpin. Jadi teman, pelindung, pemimpin itu nggak boleh jadi orang kafir. Kita berhubungan dengan masalah, bisnis dan seterusnya biasa nanti. Tapi berteman dekat nggak boleh. Kalau berteman dekat nanti akan memberikan loyalitasnya. Saya punya banyak orang kafir, teman orang kafir. Mahasiswa saya banyak orang kafir. Mahasiswa saya S2 karena saya ngajar di teknologi pendidikan, ngajar di ahli akupuntur. Kalau saya sakit, Ustaz, kesini aja gratis. Ya saya kasih. Mau dibayar dia nggak mau, nggak apa-apa. Biasa mahasiswa. Tapi bukan teman dekat. Istrinya itu suster gereja itu, istri. Saya bilang, kamu ini baik banget. Kayak orang Islam, tinggal syahadat aja udah kamu sudah seperti orang Islam. Saya bilang begitu. Kenapa nggak masuk Islam? Jangan Ustaz. Namanya Yosef. Kalau untuk masuk Islam saya ganti langsung Yusuf namanya. Nggak apa-apa kita berteman, Pak. Tetapi teman dekat, loyalitas diberikan kepada begitu. Berinteraksi dengan mereka biasa. Tapi ngikutin cara hidupnya, jalannya nggak boleh. Kita punya jalan sendiri, cara hidup sendiri, pedoman sendiri. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Terakhir ada ayat Al-Quran surat Al-Fat. Kalau mau diridhoi oleh Allah, pastikan mengikuti orang soleh, salafus saleh. Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun. Surat Al-Fat ayat terakhir, paling akhir. Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin. Dan orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Ikutin. Jadi selalu mengikuti, berpihak kepada mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum. Mereka akan diridhoi oleh Allah. Jadi kita ini akan diridhoi oleh Allah kalau kita mengikuti cara beragama umat Islam terdahulu, muhajirin dan ansar, salafus saleh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan Allah ridho kepada mereka. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.